Cerita diawali dengan suatu narasi yang memperkenalkan sebuah pulau bernama Joint Street, di mana tempat itu menjadi surga bagi pendatang atau imigran yang ingin memiliki tempat tinggal sekaligus pekerjaan. Tapi meski begitu, pulau tersebut dijuluki sebagai neraka bagi orang-orang yang mengetahuinya. Dan kisah akan berfokus kepada seorang ahli bela diri bernama Lin Hai. Ia sedang melakukan operasi wajah yang dilakukan oleh sang kakak demi merubah penampilannya, di mana hal itu terpaksa dilakukan karena Lin Hai tengah menjadi buronan gangster akibat membawa kabur puluhan batang emas. Pada waktu itu, bos gangster yang bernama Fei meminta Lin Hai agar mencurikan emas dari saudara si Fei sendiri yang juga merupakan seorang bos gangster. Namun setelah berhasil mendapatkan emas itu, istri dan anaknya malah dihabisi oleh Fei, yang membuatnya nekat membawa kabur emas tersebut. 我打劫黄金时，我知道会帮你改头换面，重新做人。要忍着点。 Setelah operasi wajah yang dilakukannya selesai, Fei bersama anak buahnya yang mendapat kabar terkait keberadaan Lin saat ini langsung melakukan pergerakan dan di tengah pertarungan yang masih berlangsung, Lin bisa dengan mudah mengalahkan para anak buahnya. Namun ia tetap dibuat kesulitan oleh Fei yang juga memiliki ilmu bela diri yang hampir sama dengan dirinya. Belum selesai di situ, Fei segera melemparkan sebuah bom bermaksud menghabisi Lin. Namun Lin tetap berhasil selamat karena dilindungi oleh sang kakak. Dalam kondisi kakinya yang sebelah pincang, ada seorang anak kecil yang merasa heran dengan dirinya. 15 tahun kemudian, Lin yang kini menggunakan nama samaran Chen bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran milik seorang janda bernama Mina, di mana keterampilan bela dirinya juga diterapkan ketika dia sedang memasak, yang hal itu secara tidak langsung menarik minat para pengunjung. 都来照顾我生意啊！ Mina yang menyadari jika dua pria di luar memiliki niatan jahat terhadap pelanggan wanita segera bergegas untuk menghentikannya, di mana Chen yang juga menyadari hal itu lantas menghampiri mereka demi melerai keributan, hingga tak lama datanglah seorang polisi bernama Wang yang justru malah membela kedua pria bergejol tersebut. 这两个人往这个女孩子杯子里面下了药，而且还耍无赖。有证据吗？没事了，走。没事了。 Di tempat lain, seorang anak bernama Xiao yang baru pulang sekolah dihadang oleh dua murid sekelasnya. Mereka protes karena dilaporkan tidur saat jam pelajaran masih berlangsung. Namun Xiao sama sekali tidak dibuat takut dan tak berselang lama, Chen yang rupanya sedari tadi memperhatikan Xiao dari balik pohon berniat menjemputnya, di mana Xiao ini sebenarnya bukanlah anak Chen, melainkan Mina majikannya. Wang bersama dua orang pria tadi kini pergi ke sebuah klub malam untuk menemui bos narkoba yang tiada lain adalah Fei, yang ingin meminta kerjasama, di mana kedatangannya disambut dengan baik, bahkan disuguhkan seorang wanita imigran bernama Yuli untuk segera mereka cicipi. Yuli yang pada kenyataannya tidak ingin berbuat kemaksiatan seketika memberontak yang membuat Fei emosi, di mana Wang yang tidak tega melihatnya lantas menghentikan Fei agar tidak perlu berbuat seperti itu, sekaligus menenangkan Yuli agar merasa aman berada di sampingnya. Setelah memberi Wang muka, Fei yang mendapatkan informasi jika Wang adalah mata-mata dari kepolisian segera melarikan diri. Hingga sesampainya di sebuah gang sepi, ia pun mengerahkan anak buahnya demi menghabisi Wang, tetapi
Sementara itu, Chen dan Mina kini tengah merayakan hari ulang tahun Xiao, di mana permintaan Xiao yang ingin Chen menjadi ayahnya membuat suasana sedikit canggung. Namun di tengah kecanggungan itu, Yuli tiba-tiba datang menggedor pintu bermaksud untuk meminta pertolongan. 被人骗了护照，别扣押了，我好不容易逃出来。你先进来吧。 Di sana, Yuli bercerita jika dirinya merupakan imigran dari Tiongkok yang datang ke tempat ini karena kekasihnya yang baru dikenal melalui Facebook menawarkan sebuah pekerjaan. Namun ternyata hal itu hanyalah tipuan dan malah menjadikannya sebagai seorang wanita penghibur. 是我太容易相信别人了。你放心啊，今天晚上呢，就安心在我这住下好了。 Setelah membiarkan Yuli tidur sekamar dengan Xiao, Mina menghampiri Chen yang sedang menikmati pemandangan untuk meminta pendapat apakah dirinya terlalu baik kepada orang yang baru dikenal seperti Yuli saat ini. Karena menurutnya dirinya sendiri dahulu juga bernasib sama seperti itu. 我只是有点担心。我刚才看到他的时候呢，突然想到了当年的我自己。 Sebenarnya, Mina yang datang ke pulau akibat ditipu bahkan sampai dihamili oleh konsumennya pun merasa putus asa dan memilih untuk bundir saja, di mana Chen datang tepat waktu tepat sebelum Mina melakukan aksinya. Ia langsung memberikan sedikit motivasi agar Mina tetap tabah menjalani hidup, terutama demi membesarkan anak yang ada di dalam kandungannya. Sehingga pantaslah jika Mia berpikiran jika dia harus baik kepada Yuli yang bernasib sama dengan dirinya di masa lalu. 也不早了，回去睡觉吧。 Keesokan harinya ketika restoran belum dibuka, tiba-tiba datang sekelompok orang yang diketuai oleh wanita bernama Hong yang tanpa permisi, mereka langsung menggeledah semua ruangan di mana Yuli yang masih nyenyak tidur bernama Xiao pun terpaksa bangun untuk bersembunyi. Sial bagi Yuli, dirinya harus tertangkap oleh anak buah Hong, bahkan Xiao yang tidak mengetahui apa-apa juga ikut dibawa oleh mereka, di mana Chen yang menyadari hal itu tidak dapat melakukan pengejaran akibat kaki sebelah kanannya yang tidak senormal dulu lagi. Dengan cepat, Chen bersama Mina segera melaporkan hal tersebut ke kantor polisi, di mana sebuah berita yang mengabarkan jika saat ini tengah ramai penculikan membuat Mina semakin khawatir dengan kondisi putrinya. Namun pihak kepolisian malah meminta mereka pulang untuk menunggu pemberitahuan selanjutnya. 你们回去等消息吧。不是应该立即出警吗？警方办案有自己的流程。别跟他们废话了，走。 Wang yang menyadari jika wanita yang ada dalam foto merupakan sosok wanita yang ditemuinya saat di klub malam, langsung menemui Fei untuk melakukan interogasi. Dan setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, ia pun segera melaporkannya kepada atasan karena ternyata Fei memiliki keterkaitan dalam kasus penculikan saat ini. 你呀，从小就饥饿，跟你父亲资质一模一样。今天是他的忌日。 我们一起去看看他。 Bertepatan dengan hari kematian sang ayah, Wang didampingi si atasan untuk melakukan ziarah. Yang mana di sini kita akan diperlihatkan dengan masa lalu Wang yang rupanya adalah anak yang pada waktu itu melihat Lin Hai meninggalkan kediaman kakaknya. Bertepatan dengan itu, Wang menemukan ayahnya tengah sekarat dan menganggap jika Lin Hai lah pelakunya. 我一定会找到这个凶手。活要见人，死要见尸。 Semenjak hari itu, Wang memutuskan ingin menjadi seorang polisi demi menangkap Lin Hai. Namun si atasan kurang begitu yakin karena menurutnya semua kejahatan yang terjadi di wilayah ini saling terhubung satu sama lain. Sehingga apabila tidak berhati-hati, maka akan menjadi sia-sialah perjuangannya. 目之所及，就是责任。既然这样，我也不多说什么了。 Sementara itu, Chen bersama Mina terus melakukan penelusuran untuk mencari keberadaan Xiao. Bermodalkan gambar plat mobil yang diambil dari rekaman CCTV, mereka berdua akhirnya bertemu dengan seorang pemilik bengkel yang mengaku sempat memperbaiki mobil tersebut sekaligus mengantarkan ke kediaman pemiliknya. 你能确定吗？能。